Saya Farizal Anwar. Saya Andri. Saya Nur Alifa. Nama saya Nur Fahmi Ramadan. Nama saya Asriani. Nama saya Riful Janna. Nama saya Endah Ramadhani. Nama saya Muhammad Farhan. Nama saya Rahmatullah. Halo semuanya, kepemimpinan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu organisasi, baik itu dalam dunia pendidikan, pemerintah, maupun bisnis. Keberadaan pemimpin yang efektif mampu untuk menentukan arah dan keberlanjutan suatu organisasi. Selama berabad-abad, banyak para ahli yang mencari tahu bagaimana seseorang mampu untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Salah satu teori yang paling awal dan relevan adalah teori kepemimpinan sifat. Teori ini berangkat dari gagasan bahwasanya setiap pemimpin memiliki sifat bawaannya yang membedakannya dengan orang lain. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai asal-usul teori, konsep dasar, kelebihan dan kekurangan, contoh penerapan, hingga refleksi dalam relevansinya di masa sekarang. Bagi teman-teman yang penasaran dengan teori ini, yuk simak sampai selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal-usul teori dan tokoh kepemimpinan sifat. Kepemimpinan sifat berasal dari Griffin teori pada abad ke-19. Tokoh seperti Thomas Charlie dan Francis Galton berpendapat bahwa sikap kepemimpinan itu berasal dari individu sejak dia lahir. Selanjutnya pada abad ke-20 dikembangkan secara ilmiah oleh Ralph Stockdale dan Stephen Sarako yang berpendapat bahwa sifat kepemimpinan itu tergantung situasi. Adapun konsep dan prinsip dasar yang dimana teori sifat berlandaskan pada beberapa asumsi utama. Yang pertama, pemimpin memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakan mereka dari orang lain. Yang kedua, sifat tersebut bersifat stabil dan tidak mudah berubah di berbagai situasi. Yang ketiga, kombinasi sifat tertentu membuat seseorang lebih mungkin muncul sebagai pemimpin. Yang keempat, sifat dapat diukur melalui kepribadian dan karakter psikologis seseorang. Dengan kata lain, teori ini melihat kepemimpinan dari sisi siapa orangnya, bukan apa yang dilakukan. Beberapa sifat yang sering dikaitkan dengan pemimpin yang efektif, seperti kecerdasan, kepercayaan diri, integritas, ekstroversi, stabilitas emosional, motivasi berprestasi, serta kreativitas dan visi. Pemimpin yang cerdas dan percaya diri cenderung mengambil keputusan dengan tenang dan tepat. Sedangkan pemimpin yang memiliki integritas dan visi yang jelas akan lebih mudah dipercaya serta mampu menginspirasi orang lain untuk bergerak bersama. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dari teori sifat pemimpin. Yang pertama yaitu teori ini sangat mudah dipahami karena umumnya setiap pemimpin memiliki kepribadian yang khas. Yang kedua yaitu teori ini membantu organisasi dalam menilai calon pemimpin melalui tes kepribadian. Yang ketiga yaitu teori ini sejalan dengan penelitian modern yaitu Big Five Personality Traits. Yang keempat yaitu teori ini menjadi dasar lanjutnya teori kepemimpinan lain yaitu teori perilaku dan teori situasional. Nih, kenapa kau tuh? Kau kan di kelas hari kemarin. Nih, marah-marah betul aja baru keluar. Ih, apa kak? Kau itu kenapa? Kau itu kenapa kau marahin kita? Mana siswa? Bun, aku marah itu capek kak jadi diam kak. Weh, capek kan? Mana ya? Teori sifat mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, teori sifat selalu mengabaikan pengaruh situasi. Yang kedua, tidak ada daftar sifat yang pasti. Setiap penelitian menghasilkan hasil yang berbeda. Yang ketiga, teori ini tidak menjelaskan
perbandingan dengan teori situasional. Kalau kita bandingkan dengan teori kepemimpinan situasional, maka perbedaan utamanya terletak pada fokus. Teori sifat menekankan siapa pemimpinnya, sedangkan teori situasional menekankan pada bagaimana pemimpin bertindak dalam situasi tertentu. Dalam teori situasional, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi pengikut dan lingkungan. Jadi teori sifat berfokus pada pribadi, sementara teori situasional berfokus pada fleksibilitas perilaku. Nah sobat, masuk pada contoh nyata teori kepemimpinan sifat, di mana pada contoh nyata teori kepemimpinan sifat kita bisa melihat dua tokoh yang bisa diambil contoh, yaitu Nelson Mandela dan B.J. Habibie. Nelson Mandela memiliki seorang pemimpin yang memiliki sifat integritas, empati, dan keteguhan moral yang luar biasa. Beliau tetap memimpin dengan hati meskipun dalam keadaan tekanan yang besar. Yang kemudian B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan seorang pemimpin yang memiliki sifat yang cerdas, visioner, dan disiplin yang tinggi. Kedua pemimpin ini memiliki sifat dasar pribadi yang kuat. Meskipun mereka memiliki keteguhan sifat yang kuat, itu bisa menjadi dasar kepemimpinan yang efektif. Dalam dunia modern, teori kepemimpinan sifat bisa diterapkan dalam proses rekrutmen dan pelatihan kepemimpinan, di mana bisa melalui tes menulis seperti MBTI atau Big Five Personality Test. Teori kepemimpinan sifat masih relevan hingga sekarang. Meskipun teori kepemimpinan ini tidak dapat terwujud sendiri, sifat-sifat seperti integritas, empati, dan kemampuan komunikasi yang baik masih menjadi kunci kepemimpinan yang baik di era modern hingga saat ini. Sebagai calon pemimpin masa depan yang baik, kita perlu mengenali sifat-sifat dalam diri kita dan mengembangkannya melalui pembelajaran ataupun pengalaman. Dengan menggabungkan sifat-sifat pribadi yang kuat, perilaku yang tepat, serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap situasi, kita dapat menjadi pemimpin yang efektif dan berkarakter. Pada intinya, teori sifat kepemimpinan memberikan pemahaman kepada kita semua bahwasanya kepemimpinan yang baik datang pada kualitas diri yang baik pula.